Film dibuka dengan memperlihatkan wanita cantik bernama Eva Rosell. Eva sendiri merupakan penyandang disabilitas, di mana tak lama ia pun dihampiri oleh satu pria. Pria bernama Anthony yang terlihat naksir dengan Eva. Tapi tak lama, Eva menyuruhnya untuk mengambil kursi roda dan setelah mengucapkan terima kasih, Eva langsung pergi dari kolam renang itu. Untuk pulang, Eva menggunakan angkutan khusus bagi penyandang disabilitas. Ia pun rutin menaiki angkutan itu sehari-hari di mana tak jauh dari kolam renang, Eva sudah tiba di rumahnya. Rumah yang ia huni sendiri bersamaan dengan seekor anjing kesayangannya. Eva dulunya adalah mantan atlet lari profesional. Tapi semua berlangsung selama 6 tahun saja, yang sialnya ia harus pensiun setelah ditabrak oleh mobil. Kakinya yang lumpuh total pun membuat Eva harus bekerja di atas kursi roda. Eva sekarang berprofesi sebagai staf asuransi. Hanya dia yang begitu diandalkan oleh bosnya, meskipun sampai detik ini, Eva tidak merasa perilaku baik dari si bos. Bukannya diberi apresiasi karena kinerja yang semakin membaik, Eva malah dibentak-bentak tanpa sebab. Seolah-olah bosnya sengaja melakukan itu agar Eva tidak betah sama sekali. Entah karena Eva mau digantikan dengan karyawan lain yang lebih atau gimana, tapi yang jelas Zane berganti kepada istri baru dari ayahnya. Ayahnya yang menderita lumpuh otak dan sekarang harus tinggal di rumah yang berbeda. Rumah yang terletak di pusat negara Jerman, sementara Eva sekarang berada di negara Belgia. Sampai suatu ketika, baru saja menelpon, rumah Eva pun kedatangan tamu. Anjingnya turut mengkonfirmasi yang ternyata itu adalah Sofia. Satu-satunya sahabat lama Eva yang masih bertahan sampai sekarang. Sofia datang bukan tanpa alasan. Ia sengaja membawa satu kado besar yang dibawa langsung dari Jerman. Ternyata Eva tepat berulang tahun pada hari ini. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini Eva diberi sebuah barang antik yang berisi banyak laci. Setiap satu harinya, Eva hanya boleh membuka satu laci saja dan dibukanya pun harus jam 12 malam. Nanti akan ada macam-macam permen yang keluar di mana Eva harus memakannya. Percaya tak percaya, permen yang dimakan Eva nantinya akan memberikan dampak kepada kehidupan nyata. Tapi barang ini hanya dianggap mainan. Yang herannya, benda dengan cara main seperti itu tidak membuat Eva merasa curiga. Bahkan Sofia bangga sekali dengan pemberiannya. Sofia pun mengaku barang antik itu bukanlah ia beli, melainkan ia curi dari toko barang antik. Usai malam itu berlalu, Eva dikejutkan dengan bosnya yang sudah membawa karyawan baru. Karyawan wanita bernama Mariam, dan sekarang ia akan mengambil beberapa tugas Eva secara perlahan. Jika semua tugas sudah dikuasai Mariam, maka Eva tak boleh lagi terlihat di kantor ini alias di PHK. Kabar ini sangat-sangat menyakitkan Eva. Apalagi, baru saja masuk, Mariam langsung berkata bahwa ia heran kenapa Eva masih diberi kerja, padahal selalu bergerak dengan kursi roda. Selesai kerja, dijemputlah Eva oleh Sofia. Sebagai info, Sofia ini mempunyai karakter yang berbeda jauh dari Eva. Eva yang lebih kalem dan lebih suka di rumah harus dipertemukan dengan Sofia yang hobi party serta minum-minum. Yang mana untuk malam ini, Eva pun diajak oleh Sofia untuk ikut serta ke bar langganannya. Di sana, Sofia sudah berjanji dengan satu pria bernama Boris. Tentu Boris tak hanya datang seorang diri, melainkan ia sudah membawa satu pria juga. Sapa menyapa dan saling memuji sudah menjadi hal yang biasa, di mana Boris pun mulai tertarik kepada Eva dan sepanjang waktu kecantikan Eva selalu dipuji tanpa henti. Bahkan selama mereka berbincang 2 jam, Boris langsung meminta Sofia untuk memberitahu sesuatu. Sesuatu yang ternyata Boris ingin mengantar Eva pulang. Sofia yang percaya penuh kepada Boris pun mengizinkan, tanpa tahu bahwa malam ini Boris sangat-sangat sagapung. Alhasil, Eva hanya bisa percaya aja. Ia pun sudah dibawa masuk ke mobilnya Boris dan perjalanan pulang langsung dilakukan. Tapi di tengah perjalanan, Boris langsung main keras. Eva yang gak bisa melawan banyak harus merasakan ular berkepala jamur selama bermenit-menit. Dari situ, Eva pun dibuang begitu saja di tengah jalan bersama kursi rodanya. Yang tanpa diketahui Boris, benda antik milik Eva mulai bekerja saat itu juga. Entah bagaimana, satu laci mulai terbuka secara tiba-tiba. Uniknya, laci yang terbuka mengeluarkan miniatur mobil yang benar-benar persis dengan mobilnya Boris. Boris yang saat ini nggak berhasil melunaskan keinginannya serta harus memacu Mercedes-Benz-nya ke tempat sepi.
Di situ, anjingnya Eva pun terfokuskan kepada miniatur mobil tersebut. Yang tanpa disadari, anjing itulah yang akan menjadi eksekutor atas apa yang telah diperbuat Boris kepada Eva. Ia sama sekali tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirnya. Apapun yang dilakukan oleh anjing tersebut akan berdampak juga kepada kondisi dari mobilnya Boris. Sontak, Boris heran kenapa tiba-tiba kaca mobilnya mengalami keretakan. Tak ada benturan, tak ada apa, yang ujungnya selama bermenit-menit mobil itu harus gerak sendiri. Terpontang-panting seperti ada sesuatu yang menggerakkan. Hanya butuh 3 menit saja, hingga pada akhirnya Boris mengalami stres berat dan ia harus tewas tersiksa akibat guncangan serta kerusakan parah pada mobilnya. Di suatu pagi, Eva pun sengaja berjemur untuk beberapa jam, di mana tanpa ia duga pada pagi itu ada sesuatu yang berbeda, yakni kehadiran seorang pria berjaket coklat. Pria itu memikat mata Eva dan Eva merasa orang itu sangat menarik. Tapi tak lama, Eva mulai mendapat pesan dari Sofia. Pesan panggilan bahwa Boris ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Di sini Eva masih berpikir bahwa itu hanyalah kecelakaan. Kemudian, ketika fokus memperhatikan pria itu, datanglah Sofia. Sofia datang hanya untuk memastikan kondisinya Eva. Ketika di rumah, Eva pun berusaha untuk memanggil anjingnya karena waktu makan telah tiba. Namun, ada yang janggal di sini. Ditemukan pecahan miniatur mobil di dalam tempat makan anjingnya. Hanya saja, waktu tidurnya harus terganggu oleh suara dari benda antik itu. Eva dipaksa seolah-olah ia harus membuka satu laci pada malam tersebut. Yang ujungnya, dibukalah satu laci agar suara bising dari kotak itu berhenti. Alhasil, di dalam laci tersebut, Eva mendapat satu bungkus permen, di mana permen itu berbentuk hati berwarna merah. Tak tahu apa maksudnya, tapi yang jelas Eva langsung mengunyah saja permen itu sembari berharap ada pertanda baik. Saat esok pagi, Eva datang ke kafe langganannya. Ia sengaja duduk di sana untuk menikmati teh. Namun siapa duga, tiba-tiba datanglah pria yang kemarin ia lihat. Pria itu memperkenalkan diri dengan nama William dan sekarang ia sudah naksir berat kepada Eva. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi, tapi Eva langsung teringat dengan permen yang ia makan tadi malam. Dari situlah perkenalan Eva dan William berlangsung cepat. Mereka berbincang-bincang di tempat yang sama dan bahkan mereka tak tahu lagi waktu pulang. Hal itu pun membuat mereka harus diusir karena kafe tersebut segera tutup. Eva sendiri senang karena bisa kenal lebih jauh tentang William. Apalagi William bukanlah cowok yang berani macam-macam seperti Boris. Eva juga diantar pulang yang bahkan dari situ mereka ternyata sudah saling menukar nomor telepon. Sontak saja akan mudah bagi Eva untuk komunikasi. Merasa kotak itu membuat harinya bahagia, di tengah malam Eva kembali tertarik untuk menarik satu laci. Kali ini ia mendapat permen berbentuk jam. Dan setelah permen itu dikunyah, tiba-tiba saja Eva langsung sadar akan sesuatu. Kagetnya, ketika masuk kerja, si bos udah marah besar kepada Eva. Ia mengatakan Eva tidak masuk kerja selama 4 hari dan tidak ada kabar ketika ditelepon. Yang padahal, Eva sendiri hanya berada di tempat tidurnya, tapi entah bagaimana semua itu benar-benar terjadi. Semenjak kejadian itu, Eva pun sudah tak mau lagi menyentuh benda antik tersebut. Ia sengaja mendiamkannya di ruang tengah sembari berpikir bahwa membuka satu persatu laci adalah hal yang sia-sia. Namun baru saja pukul 12 malam terlewati, bukan Eva yang justru terpancing untuk membuka laci tersebut, melainkan anjingnya Eva di mana satu laci terbuka sendiri dan berisi tulang di dalamnya. Sontak dibawalah tulang itu oleh anjingnya Eva yang bahkan pintu terbuka sendiri seolah-olah membiarkan anjingnya pergi. Ketika pagi, Eva berniat memberi makan anjingnya itu. Tapi di sini, Eva heran karena setelah dipanggil, anjingnya tak kunjung muncul. Ternyata, anjingnya itu sudah terkunci di luar dalam keadaan dipenuhi darah. Eva pun bingung anjingnya tidak mengeram kesakitan sama sekali, yang itu berarti darah-darah tersebut bukanlah berasal dari anjingnya. Dimana setelah dibersihkan ternyata ada satu temuan, yaitu buah kalung milik bosnya Eva. Hal ini pun menjelaskan bahwa tadi malam anjingnya Eva telah memukbang si bos hingga lenyap. Dari sini dimengerti sudah bahwa kotak antik tersebut benar-benar mengikuti isi hati Eva. Momen inilah yang justru langsung membuat Eva merasa gemetar. Merasa takut, saat itu juga Eva memutuskan untuk datang ke Berlin, Jerman untuk menemui ayahnya. Eva bermaksud untuk meneduhkan hatinya dari apa yang terjadi belakangan ini.
Tapi, ibu tirinya Eva hanya memberikan 10 menit saja untuk bertemu. Sedangkan sang ayah hanya bisa pasrah menghitung hari sembari dibuat stres dengan istri barunya yang hanya ingin mengincar warisan. Sebagai anak satu-satunya, Eva tak bisa berkata banyak. Semua kendali sekarang sudah dipegang oleh ibu tirinya dan tak ada solusi lain bagi ia dan ayahnya selain pasrah. Ibarat sudah terjatuh, kepala pun masih diinjak-injak. Itulah yang dirasakan oleh anak dan ayah ini. 10 menit berlalu, Eva akhirnya harus segera pulang, sedangkan ayahnya hanya bisa merenung di tempat yang sama. Singkat cerita, Eva bersiap untuk berenang yang mana kehadirannya membuat Anthony kembali terpikat. Kesempatan Anthony mendekati Eva pun tak disadari oleh William yang diam-diam ingin berkunjung ke rumah Eva. Padahal Eva sendiri berada di kolam dan ia terus digoda-goda dengan berbagai atraksi dari Anthony yang cari perhatian. Di balik itu, William pun akhirnya telah tiba di kediaman Eva. Sayang sekali ia nggak tahu bahwa Eva sedang tak berada di rumah. Rasa kepo William turut membawanya kepada benda antik yang dipajang Eva di ruang tengah. Awalnya sih masih melihat-lihat. Tapi lama-kelamaan William mulai curiga. Selama momen itu berjalan, William akhirnya memutuskan untuk membawa pergi benda antik tersebut. William curiga jika Eva telah bermain ilmu hitam kepadanya. Dari pemikiran William, ia masih setengah linglung kenapa dirinya bisa berinisiatif mendekati Eva. Dan demi mencari tahu, pergilah William ke sebuah sungai. Di sisi lain, Eva sendiri masih sibuk dengan kolam renang. Gadis itu nggak tahu bahwa benda yang selama ini membantunya sedang berada di pinggiran sungai dan tak lama William pun langsung melempar benda itu. Namun celakanya tiba-tiba saja pandangan William berubah menjadi warna ungu. Warna yang menandakan akan ada sesuatu yang terjadi. Tepat di riakan air yang sama dengan tenggelamnya benda itu, dalam sekejap muncul sosok aneh berwujud manusia. Tapi wajahnya jauh dari kata lucu dan sekarang William berada dalam masalah besar. Sosok itu benar-benar keluar dari riakan air dan ia memiliki postur yang sangat tinggi. Sayang, usaha William untuk kabur tidak membuahkan hasil yang manis. Ia sudah terjebak dalam dunia sosok itu dan sekarang diseretlah tubuhnya ke dalam air. Uniknya momen ini bertabrakan dengan Eva yang sibuk berenang. William harus tenggelam ke dasar air sedangkan Eva mulai muncul ke permukaan air. Secara tiba-tiba, tabrakan momentum itu pun membuat Eva turut mengalami hal unik, di mana sekali dia muncul, kolam renang itu telah tutup. Tak ada siapa-siapa yang bisa Eva temui karena memang hanya ada dia sendiri yang masih berenang. Hingga tak lama muncullah sosok yang sama sembari membawa benda antik tersebut. Eva awalnya tak percaya dan ia terus menolak untuk melihat sosok itu. Namun sekejap, ia mendadak tersadar dan hari pun sudahlah pagi. Bahkan Eva tak lagi berada di sekitaran kolam renang, melainkan ia sudah berada di rumahnya sendiri bersamaan dengan benda itu. Tak lama, datang Anthony. Anthony yang sengaja mengantar kursi roda dan barang-barang milik Eva yang ditinggal di kolam renang. Anthony bingung kenapa Eva bisa pergi tanpa kursi roda. Tapi yang jelas, disinilah secara cepat Eva langsung mengusir Anthony. Ia nggak mau ada orang lain lagi yang mengetahui segala kejanggalan terkait barang antik itu. Sedangkan Anthony hanya bisa mendengarkan saja dari luar pintu yang tak lama ia minggat. Ketika waktu menjelang jam 12 malam, Eva pun tertarik untuk mengambil satu permen. Ia kali ini tak tahu apa efek dari permen itu, di mana anehnya secara mendadak keluar satu gagang dari kotak tersebut. Setelah Eva mencari tahu, akhirnya ia mendapat jawaban bahwa itu adalah sebuah pisau. Di pisau itu terdapat gambar anjing yang menandakan saat itu Eva harus menghabisi anjingnya sendiri. Jelas, permen yang satu ini membuat Eva geleng-geleng. Secara mendadak, muncul juga satu sosok yang sama dan Eva dipaksa untuk melakukan perintah tersebut. Terjebak di situasi inilah yang membuat Eva kehilangan akal sehat. Dari situ, pagi akhirnya tiba. Datanglah Sofia ke rumahnya Eva dan sampai detik ini Eva belum keluar sama sekali. Ketika masuk, Sofia dikejutkan dengan banyaknya darah di lantai. Ia ikuti terus jejak itu yang lama-kelamaan Sofia dibawa ke dalam satu ruangan. Ruangan eksekusi dari tewasnya anjing kesayangan Eva tepat di tangan Eva sendiri. Atas apa yang dilihat, Sofia pun sengaja meminta bantuan kekasihnya untuk mengubur anjing tersebut. Sedangkan Sofia sibuk membersihkan Eva hingga layak untuk istirahat di dalam kamar. Sofia berencana untuk menginap di rumah Eva sembari mengajak kekasihnya. Hitung-hitung satu malam ini mereka bisa gunakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu.
Lalu kita dibawa kepada esok pagi guys. Sofia baru saja kelar berburu hewan di alam secara langsung, yang mana menu kali ini di-request sendiri oleh Sofia. Sofia ingin kekasihnya menikmati protein yang luar biasa sebelum nanti malam mereka akan melakukan sesuatu. Namun di malam itu, Eva menyadari bahwa ada yang kurang dari kotak antiknya, yakni tidak adanya gambar dari sosok yang berada di atas kotak tersebut. Dan ternyata sosok itu telah dicabut oleh Sofia secara diam-diam. Sofia pun gak mau menjelaskan panjang lebar di mana sekarang ia sudah siap untuk digempur oleh kekasihnya. Sedangkan Eva hanya terduduk di ruang tengah. Tak lama dari itu, tiba-tiba Sofia berteriak dengan sangat keras. Teriakan seperti orang yang ketakutan dan bahkan tersiksa. Sekejap terpentalah Sofia dari kamar itu. Di sini Eva pun langsung sadar bahwa dalangnya adalah kekasih Sofia yang telah kerasukan. Tapi ada juga sosok lain yang tak lain tak bukan wujud yang sama seperti pembunuh William. Sosok ini sengaja datang karena tak senang dengan aksi Sofia. Gak main-main, malam itu juga Eva langsung didekati langsung secara nyata. Eva diminta untuk memakan satu permen khusus dari sosok tersebut. Tak ada celah untuk tidak mengunyah permen itu, yang ujungnya Eva hanya bisa menuruti. Luar biasanya, permen tersebut membuat Eva bisa menyetir mobil menuju Jerman. Itu berarti Eva pun sudah bisa berjalan menggunakan kakinya. Di perjalanan kali ini, Eva langsung diarahkan lagi untuk kembali membuka satu laci. Alhasil, Eva sengaja berhenti di satu tempat yang cukup sepi. Setelah dibuka, ia kaget karena menemukan boneka perempuan. Eva kali ini dipaksa untuk berbuat sesuka hati kepada boneka itu, yang ternyata boneka tersebut menggambarkan Mariam alias si pegawai baru. Mariam sendiri sekarang ini lagi sibuk mandi, di mana Eva segera mencabut rambut boneka itu dan saat yang sama, rambut Mariam mulai rontok sendiri. Semakin lama, Eva semakin geram. Jadi rambut-rambut Mariam tidak hanya rontok, melainkan Eva juga sengaja membotakkan rambut Mariam. Bahkan bagian kuku juga ia mainkan yang sudah bisa ditebak terasa sakit seperti apa yang dirasakan Mariam. Tak ada apa-apa, tiba-tiba kukunya rontok. Dari situ selesailah Mariam. Tak ada harapan baginya dan Eva sengaja menjadikan boneka itu tak lagi berbentuk seperti perempuan. Pada laci berikutnya, Eva diberi sebuah pistol. Tapi tak butuh waktu banyak, saat itu juga ia sudah diberitahu harus melakukan apa. Eva disuruh datang secara diam-diam ke rumah ibu tirinya, di mana sosok tersebut akan bekerja seorang diri untuk menewaskan si ibu tiri yang barulah Eva bisa bertemu ayahnya. Tapi pertemuan itu hanya berlangsung 10 detik saja, di mana selesai menatap wajah ayahnya, Eva langsung mengarahkan pistol itu ke ayahnya sendiri. Bisikan maut yang benar-benar menjerumuskan Eva. Selesai apa yang dia lakukan, Eva sengaja menginap di hotel terdekat. Ia merasakan gelisah luar biasa dan kali ini ia berniat memanggil satu orang yang bisa diandalkan. Ternyata orang itu adalah Anthony. Eva mempunyai nomor Anthony setelah pertemuan terakhir mereka di kolam renang, dan di sini Eva ingin memberikan yang terbaik kepada Anthony. Bukan apa, tepat setelah semua yang terjadi, Eva masih memiliki lagi satu laci yang belum terbuka. Maka dari itu, setelah bersenang-senang dengan Anthony, Eva segera naik ke lantai paling atas. Ia sengaja membuka laci terakhir di mana isinya terdapat permen berwarna unik. Eva sendiri mendapat bisikan dari sosok itu bahwa dengan memakan permen tersebut, maka giliran Eva telah berakhir. Tapi Eva harus menaruh satu pesan tersembunyi di dalam kotak antik itu. Yang sontak saja, Eva segera merekam dirinya dengan handphone, di mana setelahnya Eva meminta orang berikutnya untuk membuka tiap-tiap laci sampai habis. Dari situ, handphone beserta secarik kertas langsung disembunyikan di dekat keluarannya pisau. Tak tahu siapa yang akan menerima benda antik ini, tapi di akhir film terdapat seorang pria yang mencari-cari Eva dengan kondisi luka di sekujur wajah. Dan film pun selesai.